Siapa di sini yang pernah dengar nama EDC Cash? Project yang mengaku kripto ini memiliki komunitas besar dan gencar dalam promosinya. Pada tahun 2019, salah satu korban dari investasi bodong EDC Cash melaporkan adanya indikasi penipuan di investasi tersebut. Ia ditawarkan investasi dalam bentuk kripto dengan bunga 0,5% per hari dalam waktu 6 bulan. Ia akan mendapatkan sebuah rumah, mobil, dan akan diberangkatkan umroh. Tertarik dengan penawaran tersebut, korban melakukan investasi dengan total 2,4 miliar dalam 2 kali pembayaran ke 2 agen berbeda. Agen pertama 800 juta, agen kedua 1,6 miliar. Gak butuh waktu lama untuk penipuan ini terbongkar. Pada bulan November 2019, akhirnya pihak EDC Cash mengakui kalau aplikasi mereka bodong alias ilegal. Dan didukung oleh pernyataan Bapepti kalau aplikasi EDC Cash tidak memiliki izin. Dan Bapepti siap menjadi ahli dan pendukung Polri dalam kasus investasi bodong ini. Hasilnya, di awal tahun 2022 ini, EDC Cash terbukti bersalah dengan total 57.000 korban. Total kerugian mencapai 2,2 triliun rupiah. Polisi menangkap 6 pimpinan EDC Cash dengan hukuman 2-10 tahun penjara dan denda tertinggi hingga 10 miliar rupiah. EDC Cash membuat aplikasi dan website bodong dan melakukan skema Ponzi yang berkedok MLM. Skema ini adalah model bisnis yang sebenarnya tidak memiliki produk atau jasa nyata. Skema ini menawarkan kepada penggunanya bahwa mereka bisa menghasilkan uang dengan cara merekrut orang lain untuk bergabung dan melakukan deposit. Sebelumnya ada kasus BitConnect yang melakukan hal serupa, tapi bedanya skalanya adalah global. Kasus BitConnect ini udah pernah kita bahas, buat yang belum nonton dulu video Kripto episode pertama. Halo guys, nama gue Dimas. Di video kali ini kita nggak akan bahas kasus-kasus scam di dunia kripto. Tapi gue mau ngenalin ke kalian yang lebih aman dapetin passive income dari kripto, yaitu referral program. Nggak pakai gimmick, nggak pakai drama, bisa dapetin uang tambahan buat jajan atau bahkan jadi sumber penghasilan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Emang bener nggak semua MLM akan berujung ke skema Ponzi. Ada yang bener dan udah besar di Indonesia, kayak Oriflame, Herbalife, dan Tupperware. Karena pada dasarnya MLM memang salah satu strategi marketing, multi-level marketing atau pemasaran bertingkat. Jadi sistem pemasarannya berbentuk piramida, terbagi menjadi anggota upline dan anggota downline. Keuntungannya nggak cuma dapetin dari sales kamu aja, tapi juga sales anggota lain yang telah kamu rekrut atau anggota downline. Tapi emang ada aja oknum-oknum penipu yang menjalankan penipuan skema Ponzi dengan kedok MLM. Padahal mereka nggak punya produk atau jasa yang dijual. Menurut gua sistemnya sama aja, ngajak-ngajakin orang juga. Bisa berupa ngajakin beli, membuat akun, atau membagikan konten. Sama-sama nguntungin perusahaan lah. Dan kita, upline-nya juga diuntungin dari hasil ngajak orang. Bedanya sistem referral marketing ini sangat mengandalkan word of mouth marketing. Karena berdasarkan penelitian Nielsen, salah satu perusahaan riset terbesar, 92% orang akan lebih percaya dengan rekomendasi dari orang yang ia kenal. MLM dan referral juga sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung. Di dalamnya sudah diatur tentang ketentuan umum, komisi, perizinan usaha, pelaporan, pembinaan dan pengawasan atau sanksi, dan masih banyak lagi. Tapi ya, namanya manusia, ada aja orang jahat yang pengen meraup keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Jadi kita mesti hati-hati untuk cari referral program. Gue bakal jelasin ke kalian apa aja yang bisa kalian pertimbangin sebelum ikut suatu referral program untuk menghindari skema Ponzi. Yang pertama, perhatikan orang yang mengajak kalian atau upline kalian. Kalian bisa kepoin nih, tanya aja bulannya dapat berapa pendapatan dia, terus lihat aja orangnya bisa dipercaya atau enggak. Biasanya nih, kalau yang ngerekrut kalian nggak bisa jelasin apa produk atau jasa yang ditawarkan, dan jawabannya tuh muter-muter, itu udah red flag alias perlu dicurigai. Setelah yang ngajak, kalian harus perhatiin produk atau jasanya itu sendiri. Pastiin lu bener-bener tahu apa yang lu lakukan, apa yang mereka tawarkan, pokoknya lakuin riset kayak nganalisis fundamental kripto aja. Ketiga, pastiin uang yang kamu dapetin dari mana. Bagian yang kamu dapatkan itu hasilnya dari mana? Biasanya kan bisa dari komisi penjualan, bonus perekrutan, atau hasil penjualan dari sisa barang yang tersedia. Keempat, ada kebijakan perusahaannya. Menurut gue kuncinya adalah membaca dengan teliti. Jangan sampai kita lupa atau bahkan nggak tahu kalau ada kebijakan yang nantinya bakal ngerugiin kita.
Misalnya ada kebijakan tentang pengurangan komisi yang berbeda tiap tahunnya, atau ada bonus target yang harus diklaim secara manual. Ya pokoknya yang aneh-aneh gitulah, kita juga harus tahu dan mempertimbangkannya. Gak boleh lupa, perhatiin cara bagaimana kalian direkrut. Terlihat meyakinkan atau enggak? Ada prosedur yang jelas atau enggak? Karena MLM yang benar seharusnya tidak dikenakan biaya peser pun dalam proses perekrutannya, tapi baik lagi ke perusahaannya. Terakhir, kalau udah ngelakuin 5 pertimbangan di atas, coba review ulang apakah semuanya udah jelas dan yakin sama apa yang akan kalian lakukan. Jangan sampai di tengah jalan baru sadar kalau yang kamu lakukan ternyata merugikan. Di dunia kripto sendiri udah banyak exchange atau project coin atau token yang menggunakan teknik marketing lewat referral program masing-masing. Tapi gimana cara pilih referral program exchange yang menguntungkan? Cara pilih referral program cukup beragam, bisa disesuaikan dengan keperluan kamu. Ada yang menawarkan komisi trading fee, cashback, fresh money, atau akses khusus ke dalam exchange tersebut. Nah, gue mau kenalin referral program dari salah satu exchange di Indonesia, Pintu. Buat yang udah lama pakai aplikasi Pintu pasti tahu kalau misalnya ada orang yang pakai kode referral kita dan orang itu melakukan transaksi pertama minimal 200.000, kalian bakal dapat reward yang nilainya random mulai dari 5.000 sampai 1 juta IDRT. Nah sekarang sistem referralnya udah berubah. Kalau dulu kita dapat bonus cuma 1 kali saat pembelian pertama yang dilakukan, sekarang kita bisa dapetin lebih sering. Soalnya sekarang referral Pintu udah berubah dari bonus jadi sistem komisi. Komisi ini bakal kita dapetin ketika kita berhasil ngajak teman atau orang lain untuk menggunakan kode referral atau username Pintu kita. Sama kayak sistem MLM yang tadi gue jelasin, komisinya bisa lo dapetin sampai 3 level downline. Kalian akan mendapatkan komisi sebesar 0,012% di level pertama, 0,006% di level kedua, dan 0,004% di level ketiga. Nggak lupa ada cashback bagi yang melakukan transaksi jual atau beli sebesar 0,004% dari total nilai transaksi. Komisi ini akan kamu terima langsung ke wallet kamu dalam bentuk IDRT, dan komisinya bisa kamu terima dari setiap transaksi, baik jual maupun beli. Biar gak ribet, gue jelasin langsung pakai contoh. Gue ngajak Nopal untuk ikutan Pintu pakai referral gue. Abis itu Nopal ngajak temennya lagi nih, namanya Dila. Akhirnya Dila pakai juga, dan Dila ngajak Velita biar pakai Pintu terus pakai referralnya Dila. Nah dari sini gue dapat 0,012% dari transaksi Nopal, 0,006% dari transaksi Dila, dan 0,004% dari transaksi Velita. Misalnya Nopal beli Bitcoin 30 juta. Gue dapat komisi 0,012%, jadi gue kebagian Rp3.600. Dan Nopal juga tetap dapat 0,004% sebagai cashback, jadi Nopal juga dapat Rp1.200. Kalau Dila beli Bitcoin 30 juta rupiah, karena Dila pakai referralnya Nopal, maka Nopal dapat komisi 0,012%, jadi Nopal dapat Rp3.600 dan gue dapat bagian 0,006%, jadi Rp1.800. Dila juga tetap dapat cashback 0,004%, jadi Dila dapat Rp1.200. Gimana kalau Velita yang beli? Gua juga tetap dapat bagian. Misalnya Velita beli Bitcoin 30 juta. Karena Velita pakai referralnya Dila, Dila dapat 0,012%, jadi Dila dapat Rp3.600. Nopal juga dapat bagian level 2-nya 0,006%, jadi Nopal dapat Rp1.800. Dan gua masih dapat 0,004%, sekitar Rp1.200. Dan Velita tetap dapat cashback 0,004% atas transaksinya dia sendiri, jadi dapat Rp1.200. Semuanya udah gue rangkum di tabel berikut. Bayangin kalau kalian berhasil mengajak puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Dan bayangin kalau misalnya kalian berhasil mengajak 1000 orang di tiap level. Sulit, tapi bukan tidak mungkin. Tenang aja, ini nggak akan sama kayak kasus EDC Cash. Dengan terdaftarnya Pintu di Bapepti, berarti Pintu bertanggung jawab atas segala transaksi atau fitur yang mereka tawarkan. Dan tentunya Bapepti nggak akan ngebiarin exchange di bawah pengawasannya berbuat semena-mena. Tapi inget guys, video ini bukan saran investasi atau ajakan untuk melakukan investasi. Semuanya harus sesuai keputusan dan hasil riset masing-masing, dan tanpa paksaan. Like video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Subscribe dan nyalain bel notifikasi di channel Koinvestasi. Koinvestasi, semua bisa kripto.